Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, sebelum kita merenungkan kebenaran firman-Nya, pada saat ini kita satukan hati, kita berdoa. Kami memuji, memuliakan Tuhan di sepanjang kehidupan kami. Secara khusus kami bersyukur Tuhan berikan kesempatan bagi kami untuk merenungkan kebenaran firman-Mu. Kami percaya ini bukan waktu yang kebetulan, tetapi waktu yang telah Tuhan persiapkan, tentukan bagi kami untuk menerima berkat-Mu melalui kebenaran firman Tuhan. Biarlah hati dan pikiran kami dipenuhi dengan kuasa Roh. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Ibu bapak, saudara-saudara yang diberkati Tuhan, firman Tuhan menyapa kita pada saat ini dari Mazmur pasal 50 ayat yang pertama sampai ayatnya yang ke-6. Mazmur pasal 50 ayat yang pertama sampai ayatnya yang ke-6. Kami akan bacakan firman Tuhan bagi kita. Ibadah yang sejati, Mazmur Asaf. Yang Maha Kuasa Tuhan Allah berfirman dan memanggil bumi dari terbitnya matahari sampai kepada terbenamnya. Dari Sion puncak keindahan Allah tampil bersinar. Allah kita datang dan tidak akan berdiam diri di hadapannya. Api menjilat, sekelilingnya bertiup badai yang dahsyat. Berseru kepada langit di atas dan kepada bumi untuk mengadili umatnya. Bawalah kemari orang-orang yang kukasihi, yang mengikat perjanjian dengan aku berdasarkan korban sembelihan. Langit memberitakan keadilannya, sebab Allah sendirilah hakim. Amin. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, tema firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama-sama pada saat ini, percayalah kepada Tuhan dan bersyukurlah. Percaya kepada Tuhan dan bersyukurlah. Mazmur yang kita baca hari ini adalah mazmur yang bukan berbentuk doa atau pujian. Kalau kita bisa selesaikan pembacaan Mazmur 50 ayat pertama sampai 23 ini, kita melihat tidak ada pujian dan doa di dalamnya, tetapi mazmur pengajaran yang di dalamnya ada teguran, ada peringatan. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, pemazmur menegur umat Allah, memperingatkan umat Allah agar mereka hidup berkenan di hadapan Tuhan. Karena apa Bapak Ibu? Allah yang telah menciptakan segala sesuatu yang ada di muka bumi ini. Allah membuat segala sesuatu indah. Allah merancang, menata bumi ini dengan baik. Oleh karena itu, umat Allah harus datang kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan melalui ibadah mereka. Tetapi bukan hanya sekedar ibadah membawa persembahan sembelihan. Kalaupun itu mereka kerjakan, tetapi yang mereka lakukan tidaklah berkenan di hadapan Tuhan, persembahan itu menjadi kesia-siaan. Apa yang diinginkan Tuhan? Ibadah yang bagaimana yang diinginkan Tuhan? Ibadah syukur. Mensyukuri setiap berkat, kemurahan dan anugerah yang Tuhan boleh sediakan dan berikan dalam setiap kehidupan umat. Dan bukan hanya itu,
hidup dengan jujur. Kejujuran umat dituntut oleh Tuhan. Karena kejujuran adalah bentuk kita tunduk dan taat kepada otoritas Tuhan. Apa yang kita kerjakan, apa yang kita lakukan itu boleh kita ucapkan dengan sebenar-benarnya. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, itu yang menjadi teguran bagi umat Allah, peringatan bagi umat Allah, agar ibadah yang mereka lakukan adalah ibadah yang sejati, ibadah yang berkenan di hadapan Tuhan. Sama seperti kita melakukan ibadah pada umumnya Bapak Ibu. Tentu kita datang ke rumah Tuhan, ketika kita memiliki berkat-berkat Tuhan, kita akan antarkan persembahan kita kepada Tuhan. Tetapi persembahan yang dimaksud Tuhan adalah hati kita yang penuh rasa syukur, hati kita yang mau memuliakan Tuhan, yang mau tunduk kepada kuasa Tuhan. Bahkan pemazmur katakan tadi, korban-korban yang kalian bawa itu semua berasal daripada Tuhan. Apa yang kita persembahkan, apa yang kita beri mungkin ke rumah Tuhan, itu sumbernya dari Tuhan. Jadi bukan menjadi sebuah kesombongan kita boleh memberi lebih kepada gereja Tuhan dibandingkan dengan orang lain, itu adalah kesombongan. Ketika kita memberi itu biarlah bentuk rasa syukur kita karena Tuhan terus dan akan terus memelihara dan memberkati kita. Dan apa yang kita persembahkan itu untuk melakukan pekerjaan Tuhan. Jadi ketika kita sudah berikan itu, kita tidak perlu mengingatnya lagi. Karena apa yang sudah kita beri, biarlah itu dipergunakan untuk memperluas kerajaan Tuhan. Itu orang-orang yang datang penuh dengan rasa syukur. Itu yang diingatkan, itu yang ditegur oleh Mazmur Asaf ini, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. Umat Allah tidak lagi hidup dengan kejujuran. Walaupun mereka beribadah, mereka memberikan persembahan, tetapi hidupnya tidak berkenan di hadapan Tuhan. Yang berikutnya Bapak Ibu, Mazmur Asaf ingatkan kalau Tuhan akan menghakimi umat. Waktu tidak diberitahukan. Yang Tuhan akan datang menjadi hakim atas kita. Tentu penghakimannya berbeda dengan penghakiman yang dilakukan oleh manusia. Sering manusia menjadi hakim dengan sesamanya. Padahal Tuhan tidak pernah sedikit pun memberi kuasa kepada manusia ciptaannya untuk menghakimi sesamanya dan mengatakan kau berdosa, kau salah, kau jahat. Karena itu bukan perkara dan persoalan kita, bukan urusan kita. Kalaupun ada Bapak Ibu kita lihat hakim dunia ini yang memutuskan salah, benar, kita melihat pasti ada pro dan kontra. Ada keadilan dan ketidakadilan. Berbeda dengan hakim Tuhan. Ketika Tuhan katakan kita bersalah, maka semua itu bisa dibuktikannya. Melalui apa Bapak Ibu? Segala perbuatan-perbuatan yang kita lakukan dalam kehidupan kita. Bagi Tuhan tidak ada sedikit pun yang tersembunyi ketika kita belum mengalami perubahan dan pertobatan. Semua akan kita pertanggungjawabkan kepada Tuhan. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, apa yang mau kita renungkan dari kebenaran firman Tuhan saat ini? Percayalah kepada kuasa Tuhan. Kuasa yang bagaimana Bapak Ibu? Apa yang boleh kita nikmati?
apa yang boleh kita rasakan sampai detik ini bukan karena kekuatan dan hebat kita, tetapi kuasa Tuhan yang terus mengajar kita, kuasa Tuhan yang terus memelihara kita, kuasa Tuhan yang terus memperhatikan dan memperdulikan kehidupan kita. Kalau itu yang kita imani, ibu bapak yang diberkati Tuhan, tentu kita boleh datang kepada Tuhan melalui ibadah kita. Mengapa orang sulit untuk beribadah, memberikan waktu dan hatinya untuk beribadah? Karena mereka menganggap dan merasa dia bisa berdiri, dia bisa berada sampai pada saat ini bukan karena kuasa Tuhan, tetapi karena kehebatannya. Bagi kita yang sudah percaya kepada kuasa Tuhan yang terjadi dalam kehidupan kita, kita buktikan dengan ibadah kita. Ketika kita beribadah, buktikan ibadah itu adalah bentuk rasa syukur kita. Yang sesungguhnya kita tidak layak untuk menerima berkat Tuhan, tapi karena anugerah Tuhan kita dilayakkan menerimanya. Belajar hidup jujur. Hidup yang jujur adalah hidup yang berkenan di hadapan Tuhan. Hidup jujur adalah salah satu bentuk ibadah yang berkenan di hadapan Tuhan. Kejujuran sangat dibutuhkan menjadi orang-orang percaya. Dan yang kedua, Bapak Ibu, hati-hati dalam bertindak, berperilaku, dan berkata-kata. Minta hikmat dari Tuhan. Karena mulai kita sudah mengenal Tuhan, sudah mendengar firman Tuhan, tahu yang jahat, tahu yang baik. Ketika itu kita kerjakan sampai kita dipanggil oleh Tuhan, semua kehidupan kita akan kita pertanggungjawabkan kepada Tuhan. Oleh karena itu biarlah hikmat Tuhan membimbing kita, mengajari kita, menuntun dan memimpin kita mana yang harus kita lakukan, apa yang harus kita ucapkan dari perkataan kita, sehingga berkat mengalir melalui kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita berdoa. Kebenaran firman-Mu sudah kami perdengarkan dan dengarkan bersama-sama ya Tuhan. Hamba-Mu sudah selesai menyampaikan firman Tuhan, tapi hamba Tuhan percaya Roh Kudus-Mu terus bekerja dan berkarya bagi setiap pendengar-pendengar firman saat ini. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati kita semua.